Selain simbol-simbol angka yang mewakili huruf yang sengaja disembunyikan pada jimat, biasanya juga ditemukan simbol-simbol lain yang erat kaitannya dengan mitologi dari zaman dahulu, seperti simbol Ankh yang diyakini sebagai simbol Mesir kuno yang melambangkan kehidupan abadi, kelahiran kembali, kesuburan dan penyatuan lelaki dan perempuan. Kadang-kadang disebut pula sebagai kunci sungai Nil dan kunci kehidupan. Para akademisi Mesir menyebutkan bahwa kepala oval Ankh melambangkan delta sungai Nil, dan garis vertikalnya melambangkan jalur sungai, serta lengan timur dan barat melambangkan dua sisi negara dan penyatuannya. David P. Silverman mencatat bahwa Ankh dipertahankan oleh kaum Koptik sebagai simbol mereka. Kini Ankh melambangkan planet Venus dan logam tembaga. Simbol selanjutnya yang juga sering digunakan dalam jimat adalah bulan trilipat. Simbol yang dinamakan pula Dewi Trilipat ini banyak ditemukan di tradisi Neo-Pagan dan Wicca. Bulan Trilipat melambangkan 3 fase bulan, yaitu timbul, penuh, dan surut, dan 3 fase kehidupan kaum perempuan, yaitu gadis, ibu, dan nenek. Bulan sabit pertama menggambarkan fase bulan timbul, yang dikaitkan dengan fase kehidupan kaum perempuan, berarti gadis. Gadis melambangkan awal baru, kehidupan baru, kelahiran, peremajaan, dan antusiasme muda. Lingkaran tengah menggambarkan fase bulan penuh atau purnama yang dikaitkan dengan fase kehidupan kaum perempuan, berarti ibu. Ibu melambangkan kematangan, kesuburan, pemenuhan, stabilitas kekuatan, dan kehidupan. Bulan sabit terakhir menggambarkan fase bulan surut yang dikaitkan dengan fase kehidupan kaum perempuan, berarti nenek. Nenek melambangkan kebijaksanaan, ketenangan, kematian, dan akhir. Ada lagi simbol berbentuk tangan yang disebut juga khamsa, atau dalam bahasa Ibrani disebut tangan Hamesh. Sebagian mereka menamakannya dengan tangan Fatimah. Fatimah yang dimaksud adalah putri Nabi Muhammad SAW. Padahal tidak ada kaitannya dengan Fatimah, putri Nabi SAW, sedikit pun. Khamsa digunakan sebagai jimat pelindung dari mata jahat di Timur Tengah dan Afrika Utara. Terdapat bukti kuat bahwa sebelum dipergunakan oleh kaum Yahudi dan Islam, simbol tersebut telah dipergunakan untuk melambangkan tangan penangkal mata jahat Dewi kuno Timur Tengah dan pancaran cinta karena mengisyaratkan tangan terbuka anti kekerasan yang mengarah ke bawah. Biasanya di tengah tangan terlukis gambar mata, spiral, dan hati. Mereka meyakini energi pelindung Khamsa akan menarik keberuntungan, kebahagiaan, kekayaan, dan kesehatan. Mereka biasanya menaruhnya di atas pintu rumahnya, memakainya sebagai kalung, atau menggambarnya di barang-barang miliknya sebagai jimat. Simbol ini mengandung falsafah suci mengenai pesan cinta dan perlindungan yang disebarkan untuk semua makhluk hidup. Simbol lainnya yang sering digunakan adalah simbol berbentuk mata yang dikaitkan dengan Horus. Horus adalah mitologi Mesir kuno. Diyakini sebagai dewa langit yang digambarkan sebagai seekor elang. Mata kanannya dikaitkan dengan dewa matahari, Ra. Sedangkan mata kirinya dikaitkan dengan bulan dan dewa Jehudi. Mereka menganggap mata Horus melambangkan perlindungan, kekuasaan raja, dan kesehatan. Orang-orang Mesir kuno juga meyakini mata Horus yang ditemukan terkubur bersama mumi Raja Soseng II dimaksudkan untuk melindungi sang raja di akhirat dan menangkal kejahatan. Para pelaut Mesir kuno dan Timur Tengah melukis simbol di haluan kapal agar perjalanan lautnya aman. Kemudian, simbol yang juga banyak ditemukan di dalam jimat, raja, dan lainnya adalah simbol dari rasi bintang. Rasi bintang adalah kelompok bintang dengan pola tertentu, seperti yang terlihat dari bumi. Konsep rasi bintang diyakini bermula dari peradaban lembah Sungai Efrat. Tukang ramal biasanya mengaitkan kejadian-kejadian di bumi dengan posisi benda langit. Mengaitkannya dengan kelahiran, kematian, nasib sial, keberuntungan, dan lain sebagainya. Jimat, bagi sebagian orang diyakini mampu mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat. Para ulama sepakat bahwa jimat adalah haram, bahkan termasuk ke dalam perbuatan syirik. Apapun nama dan bentuknya, baik itu kantong berjahit, tulang, benang, rumah kerang, batu akik, atau ayat-ayat Al-Quran yang sudah dibolak-balik sehingga maknanya tidak jelas, atau dicampur simbol-simbol tertentu, maka hukumnya sama saja. Karena menggantungkan sesuatu kepada selain Allah. Diriwayatkan dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan beliau. Lalu beliau mengutus seorang utusan untuk mengumumkan supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung
atau jimat dari tali busur panah atau kalung apapun kecuali harus diputuskan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjadikan benda-benda tertentu sebagai jimat untuk menentukan nasib atau mendongkrak kesuksesan atau untuk kesembuhan dan keamanan adalah terlarang. Keyakinan seperti itu, besar atau kecil, sedikit atau banyak prosentasenya, adalah pelanggaran akidah yang tidak ditolerir dalam agama. Mereka telah menjadikan sebab pada benda yang tidak dijadikan sebab oleh Allah untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Karena hakikatnya, yang mampu dan berkuasa untuk melakukan itu hanyalah Allah semata. Begitu juga apabila seseorang memakai kertas, kain, kulit binatang, dan lainnya yang bertuliskan huruf-huruf yang terpotong-potong, angka-angka, kalimat-kalimat yang tidak dipahami maknanya, atau nama-nama selain nama Allah, atau potongan ayat yang dipenggal sembarangan lalu dijadikan jimat atau ayat yang bercampur mantra. Semua itu termasuk perbuatan yang dilarang agama. Karena dikhawatirkan ada kesyirikan dalam kalimat atau simbol-simbol tersebut, atau nama-nama asing itu adalah nama setan. Karena biasanya yang membuatnya memang sengaja menulis nama itu untuk memanggil setan dan minta bantuannya. Atau ada pelecehan terhadap Allah dan Rasulnya di dalam jimat tersebut. Sebab orang menyebut jimat jenis ini sebagai jimat jahiliyah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jampi-jampi, jimat dan pelet adalah kesyirikan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Dalam redaksi lain disebutkan, barang siapa menggantungkan tamimah, ia telah syirik. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim, barang siapa menggantungkan sesuatu barang dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada barang tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Bagaimana dengan jimat yang berasal dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW tanpa dicampur bacaan lainnya? Di samping jenis jimat jahiliyah, ada juga yang mempergunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai jimat atau tangkal. Ayat Al-Quran ini kadang ditulis di atas kulit binatang. Ada juga yang berbentuk Al-Quran kecil yang dibungkus kain hitam atau kain putih, kemudian dikasih tali, kemudian dikalungkan di leher seseorang atau di lengannya. Atau Al-Quran kecil itu dikantongi dan dibawa kemana-mana atau disimpan di tempat tertentu. Ada juga yang berupa lempengan besi atau tembaga dan yang sejenisnya bertuliskan ayat Al-Quran, lalu digantung di pintu, di mobil, di toko, atau di dinding rumah. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi jimat jenis ini. Ada yang membolehkan dan ada pula yang melarang. Di antara alasan para ulama yang membolehkan adalah riwayat yang berasal dari Abdullah bin Ukaim yang disebutkan bahwa barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia diserahkan kepadanya. Artinya, jika memakai sesuatu dari ayat Al-Quran, maka akan diserahkan kepada pemilik ayat tersebut, yaitu Allah Ta'ala. Alasan lain yang disampaikan ulama akan kebolehan jenis ini adalah apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ia memerintahkan anaknya yang sudah balik untuk membaca doa sebelum tidur. Bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa an yahdurun. Tapi karena anaknya yang masih kecil dan belum bisa membacanya, doa itu ia tulis pada sesuatu lalu dikalungkan di lehernya. Sebagaimana juga yang termaktub dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, diriwayatkan pada zaman sahabat Rasulullah SAW ada doa perlindungan diri dari godaan setan yang dianjurkan selalu dibaca oleh kaum muslimin. Sedang bagi anak kecil yang belum mampu membaca, dianjurkan menuliskan dan menjadikan doa tersebut sebagai kalung. Sementara ulama lain yang melarang jenis ini beralasan bahwa dalil yang melarang jimat bersifat umum, tidak ada pengkhususan jimat tertentu. Mereka juga beralasan bahwa Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Dan alasan berikutnya lebih kepada sikap preventif atau kehati-hatian, karena dikhawatirkan akan mengundang penulisan doa atau kalimat selain Al-Quran dan Al-Hadith untuk dijadikan jimat. Dan hal seperti ini cukup banyak terjadi, apalagi banyak masyarakat yang awam terhadap tulisan Al-Quran, sehingga susah membedakannya dengan tulisan lain. Belum lagi membawa ayat Al-Quran kemana-mana beresiko melecehkannya, karena rentan terbawa ke toilet atau kamar mandi.